Selesai mandi, Kate mencari pakaian bersih di dalam tas sportnya. Ia merogoh ke dalam saku bagian dalam tas itu dan mendesah lega saat ujung jarinya menyentuh kotak kacamata usang berisi keris milik Renata. Ia memakai jaket sport, lalu menyelipkan kotak kacamata itu ke dalam jaketnya yang menggelembung di bagian pinggang. Fayen sudah menunggunya di bawah. Gadis itu mengenakan sweater wool yang tebal dengan celana jeans dan sepatu botnya yang menutup hingga ke lutut. Ia juga mengenakan syal dan topi wool berwarna senada. Kate menyambut uluran tangan Fayen dan menggandengnya keluar rumah. Langit tampak terang meski angin dingin masih berhembus kuat. Mereka menyusuri jalan setapak menuju danau. Beberapa pohon tumbang diterjang badai beberapa hari yang lalu. Dahannya melintang di depan jalan setapak yang mereka lalui, sehingga mereka harus memutar dan menerabas semak belukar. Tak jauh dari sini ada tanah lapang di tepi jalan. Biasanya orang-orang memarkir mobilnya di sana, lalu berjalan kaki bersama anjing mereka menuju ke tepian danau, kata Fayen. Hari ini sepi sekali, tak nampak seorang pun sejak tadi, jawab Kate sambil membalikkan badan dan melangkah mundur mengamati sekitarnya. Iya, karena mereka tahu akibat badai tempo hari banyak sekali pohon yang tumbang dan tanahnya menjadi licin karena becek, sehingga membuat mereka enggan datang kemari. Daerah ini akan ramai saat musim panas. Banyak yang membawa perbekalan makanan dan mendirikan tenda di tepi danau. Setelah menembus rerimbunan pohon pinus, tibalah mereka di tanah lapang di tepi danau. Beberapa ekor itik tampak berenang di atas permukaan danau yang masih mencair. Selebihnya beku dan sunyi. Ayo kita ke sana, tunjuk Fayen ke jalan setapak sebelah kanan. Kita menuju ke menara pengintai burung. Tempat yang ditunjuk Fayen adalah sebuah menara kayu setinggi sekitar 8 meter. Mereka menaiki tangga kayu selebar 1 meter yang melingkar ke atas. Tangga itu licin karena masih ada sedikit lapisan es yang melekat. Pegangan tangannya berupa lonjoran besi yang membeku. Kate meringis saat ujung jarinya menyentuh logam itu. Dingin menusuk seperti ujung jarum yang tajam. Kate menggerutu pada diri sendiri karena lupa membawa sarung tangan. Ia memasukkan kedua telapak tangannya pada kantung jaket sambil memendamkan lehernya ke dalam kerah jaket yang berdiri tegak. Akhirnya mereka sampai di puncak menara. Bangunan itu berlantai kayu dan keempat sisinya diberi pagar besi. Atapnya juga terbuat dari kayu. Seketika angin dingin berhembus dari arah danau yang beku.
Vian dan Kate menggigil. Gigi mereka gemelutukan. Aku tak akan berada lama-lama di sini, Beb, ujar Kate. Suaranya bergetar. Bibirnya tampak membiru. Vian tersenyum masam. Iya, aku juga tak menyangka suhunya akan sedingin ini di puncak menara. Padahal sinar matahari lumayan terik. Ayo kita turun sekarang, ajak Kate. Nanti, beri waktu beberapa menit. Tanggung, kita sudah sampai puncak. Lihatlah pemandangan sekelilingmu, indah sekali, pucuk Vian. Meski ingin segera kembali, namun Kate tak ingin mengecewakan Vian yang sudah susah payah mengajaknya kemari. Ia membalikkan badan dengan kaku dan gemetaran, memandang ke sekeliling area danau dan hutan konservasi. Pemandangan danau yang membeku, hutan yang hijau, serta tumpukan salju yang masih menghiasi pucuk-pucuk pohon pinus memang terlihat indah. Kate menyesal karena tak membawa kamera canggihnya. Tak mengira akan melihat pemandangan seindah itu dari tempat setinggi ini. Memang indah sekali dan sepi pula, ia mengakuinya. Vian mengangguk dan tersenyum senang. Aku ingin memotretmu, Beb, kata Vian. Kate tertawa terpatah-patah karena menggigil. Aku terbiasa memotret, bukan dipotret, candanya. Maka dari itu, sekali ini saja aku ingin memotretmu dengan latar belakang danau itu. Pasti indah sekali. Ayolah, bujuk Vian. Oke. Kate tertawa dan mulai mengatur pose. Namun, mereka dikejutkan oleh suara getaran di saku jaket Kate. Di puncak sini ada jaringan internet rupanya, ujar Kate senang. Ia segera membuka ponselnya dan membaca sekilas pesan yang masuk. Dari Papa, ujarnya tanpa ditanya. Vian hanya mengangguk dan memandang ke arah lain saat Kate sibuk membalas pesan itu. Papa mau datang bersama Rosie, temanmu itu. Lalu bagaimana? Tanya Kate. Vian berpikir sejenak. Katakan pada beliau, besok selesai jam makan siang, Rosie akan menjemputnya di hotel. Sehingga mereka akan sampai sini besok malam. Kate mengangguk, lalu mengetik sebaris pesan dan menekan tombol kirim. Nah, aku siap sekarang, Bos. Di mana aku harus berpose? Vian mundur selangkah, mengamati latar belakang di balik punggung Kate. Lalu ia menunjuk. Kalau kamu berdiri di sini dengan posisi menyandar pada pagar besi, aku bisa melihat latar belakang pohon pinus sekaligus danaunya. Cantik sekali. Oke, Bos. Kate bergeser sejauh 1 meter, lalu menyandarkan punggung dan lengannya pada pagar besi. Namun sedetik kemudian, krak, boom, no! Kate dan Vian sama-sama menjerit. Kate menggelepar di tanah becek sambil memegangi kakinya. Vian tergesa-gesa menuruni tangga dengan langkah-langkah lebar, menghampiri Kate yang masih mengerang-erang. Maaf Kate, maaf,
kata Fayen terbata-bata. Air mata bersimbah di wajahnya. Mana yang sakit? Tanyanya panik. Punggung dan kakiku. Tampaknya kakiku patah. Sakit sekali. Jawab Kate terbata-bata. Bulir-bulir keringat keluar dari ujung hidung dan keningnya. Ia menahan kesakitan. Fayen menoleh ke sana kemari. Tak terlihat olehnya seorang pun di hutan itu. Tolong! Teriaknya. Hanya gemerisik angin yang menjawab teriakannya. Hubungi seseorang, Beb. Pinta Kate lirih. Aku tak bisa berjalan. Aku tak membawa ponselku, Beb. Jawab Fayen putus asa. Mana ponselmu? Entah, ikut jatuh bersamaku. Jawab Kate. Ia masih mengerang kesakitan. Fayen bangkit dan berkeliling mencari ponsel Kate di sekeliling mereka. Di antara rerumputan basah dan tanah becek berlumpur. Ia melihat ponsel itu tergeletak di atas batu. Penutup belakangnya pecah, kaca layar depannya tampak retak. Namun, Fayen masih bisa melihat layar ponsel itu menyala. Fayen menghentakkan sepatu botnya ke atas permukaan ponsel Kate. Terdengar suara berderak. Lalu layarnya padam seketika. Seulas senyum puas tersungging di bibir Fayen. Ia memengut ponsel itu. Lalu air mata kembali menetes di pipinya. Ponselmu hancur, Beb. Kita tak bisa menghubungi siapapun. Ia membawa bangkai ponsel itu dan meletakkannya di sebelah Kate yang kini terkapar nyaris pingsan di atas tanah yang becek. Gerimis mulai turun dan semakin deras. Awan hitam bergulung di atas mereka. Badai akan segera datang. Kita harus segera kembali, Beb. Badai akan datang. Teriak Fayen, panik di antara suara angin yang menderu-deru. Bangun, Beb, bangun. Fayen menepuk-nepuk pipi Kate. Pelan, pemuda itu membuka kelopak matanya. Ia mencoba bangkit sambil meringis kesakitan. Cepat-cepat, Fayen menyelipkan lengannya untuk menopang tubuh Kate. Bisa. Kate mengangguk. Mereka mulai berjalan pelan, tersaruk-saruk melewati jalan setapak. Nafas Fayen mulai terengah. Kita istirahat sebentar, Beb. Erangnya. Kate merosot di tanah berlumpur. Ia tak peduli lagi dengan jaket dan celana jeansnya yang kotor bernoda lumpur. Carikan aku sebatang ranting untuk menopang tubuhku, Beb, supaya tak terlalu membebanimu. Fayen bangkit meninggalkan Kate dan mulai mencari-cari di sekitar pepohonan yang tumbang. Ia kembali dengan sebatang ranting berukuran lumayan besar. Cukup kuat untuk menopang tubuh Kate. Hujan turun bagai tercurah dari langit. Mereka melanjutkan perjalanan meski terseok dan beberapa kali Kate jatuh terpeleset. Rasanya bagai seabad lamanya saat mereka berhasil mencapai teras rumah kayu itu.
Fayan segera menjerang air. Sambil menunggu air mendidih, ia membantu Kate membuka pakaiannya. Lantai kayu di ruang tamu menjadi berwarna coklat tua karena basah di mana-mana. Fayan memeriksa tubuh Kate dengan seksama. Tak ada luka terbuka, tapi mulai tampak lebam dan membengkak di beberapa tempat. Tungkai kanan Kate tampak terkulai. Fayan menyambar selimut di sofa, lalu membungkus tubuh Kate hingga rapat. Ia menuang air panas ke dalam sebuah wadah dan membersihkan kotoran di rambut dan wajah Kate dengan handuk kecil. Aku akan menelpon ambulan, Beb. Ponselku di atas. Fayan beranjak dan naik ke lantai atas, menuju ke kamarnya. Kate meringkuk di atas karpet. Ia menggertakkan rahang menahan kesakitan. Tubuhnya serasa remuk redam. Rasanya lama sekali saat Fayan kembali turun. Sial, semua jaringan telepon terputus. Tak ada internet, Beb. Aku tak bisa menelpon siapa-siapa. Fayan berteriak gusar dan mondar-mandir di ruang tamu. Ia bahkan belum berganti pakaian. Rambut pirangnya kusut masai, basah berantakan. Jadi, kamu pun tak bisa mengirim pesan kepada Rosie untuk menjemput papaku besok siang. Aku sudah mengirimnya, tapi entah berhasil atau tidak. Fayan terdiam sejenak. Ia tampak bimbang. Aku ingin membawamu ke rumah sakit, Beb. Tapi tampaknya badai akan segera datang. Kate menggeleng. Tidak, Beb. Bahaya sekali kalau kita keluar rumah sekarang. Bahkan seandainya ambulans bisa datang ke sini pun, aku masih berpikir apakah kita bisa selamat sampai ke rumah sakit. Banyak pohon yang tumbang. Sebaiknya kita menunggu badai reda saja. Fayan menuruti saran Kate. Ia kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Lalu, ia kembali menemui Kate dengan satu setel piyama yang bersih. Ia membantu Kate berganti pakaian. Aku akan menyiapkan makan malam kita. Kamu ingin sesuatu sebelum aku sibuk di pantry? Kate menggeleng dan memejamkan mata. Aku ingin tidur sebentar. Fayan berbalik menuju pantry dan beberapa saat kemudian terdengar kesibukan memasak. Kate membuka matanya, meraih jaket sportnya yang teronggok basah di lantai. Ia mencari tempat kacamata itu. Untunglah masih ada di dalam sana. Ia segera menyelipkannya di bawah sofa dan berbaring di depannya. Tak lama kemudian, ia sudah terlelap.